Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia dalam situasi yang tidak menentukan seperti saat ini. Pandemi COVID-19 telah mengobrak-abrik, menghancurkan rencana-rencana manusia. Rencana-rencana kita di Indonesia, banyak orang yang menggagalkan banyak acara yang tadinya selama Ramadan. Pada tahun ini banyak yang sudah memiliki rencana ngabuburit dengan teman, saudara, atau selama Idul Fitri ingin bertemu dengan keluarga besar. Akhirnya harus menunda kegiatan tersebut untuk sebuah alasan keselamatan. Pandemi COVID-19 ini memberikan kita refleksi bagaimana manusia sangat rentan, baik itu tubuh fisiknya maupun tubuh sosialnya. Terkait dengan tubuh fisik, kita melihat tidak ada etnis di dunia ini yang merasa dirinya paling unggul ketika menghadapi COVID-19. Hampir semua etnis bisa terkena infeksi virus ini. Tidak ada kelas sosial yang lebih unggul. Kita melihat bagaimana orang-orang penting di dunia yang secara sosial dan ekonomi lebih terproteksi daripada kelas bawah misalnya. Mereka juga bisa terkena infeksi virus corona ini. Tidak ada pula usia yang tidak bisa melarikan diri dari COVID-19. Kita melihat atau kita mungkin berpikir orang-orang yang senior, yang sudah sepuh, yang secara organ-organ tubuhnya telah mengalami pelemahan, tapi pada kenyataannya yang muda pun dapat terinfeksi oleh virus ini. Jadi kita melihat betapa rentannya manusia. Secara tubuh sosial kita melihat manusia juga mengalami persoalan-persoalan di dalam kemasyarakatan terkait dengan bagaimana melunturnya empati, solidaritas, dan kesetiakawanan, termasuk juga kemanusiaan terhadap yang lain. Kita melihat misalnya bagaimana mungkin perawat, tenaga medis yang sudah banyak melakukan usaha-usaha untuk menolong yang lain, pada kenyataannya mengalami pengusiran, ditolak jenazahnya untuk dikuburkan. Bahkan juga di kampung-kampung kita bisa melihat lockdown lokal dengan kata-kata yang sangat keras, sangat memiliki aspek outsidering kepada yang lain. Seakan mereka yang berasal dari luar adalah musuh yang tidak bisa ditolerir untuk berada di kampung tersebut. Bagaimana mungkin di Indonesia yang katanya gemah ripah loh jinawi, ada seorang perempuan yang harus kehilangan nyawanya karena tidak mampu untuk membeli makanan untuk diri dan anaknya. Ini adalah sebuah situasi yang sangat ironis. Tetapi alhamdulillah di situasi yang sedemikian sulit ini ada laskar-laskar baru yang menyelamatkan kematian sosial, yaitu tenaga medis yang memberikan jiwa mereka. Mereka pun berasal dari kalangan yang berbeda. Mereka bisa berasal dari usia yang berbeda, dari gender yang berbeda, dari kelas sosial yang berbeda. Karena mereka ada yang dokter, ada yang perawat, ada yang bidan, dan lain sebagainya. Mereka semuanya berjuang untuk memberikan kehidupan bagi yang lain. Inilah semangat yang saya kira perlu kita kembangkan. Karena kemanusiaan tidak bisa hanya dilakukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi yang lain. Dan saya kira ini hal-hal yang semakin meluntur, terutama dalam situasi krisis, ketika semua orang cenderung memikirkan dirinya sendiri dan tidak memikirkan orang lain. Ini refleksi saya kira yang perlu kita lakukan pada masa-masa sulit seperti masa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.